yang begitu mulia, yang mana subhanallah beliau berkata bahwa hadis ini merupakan pusat edar ajaran Islam. Subhanallah, inti daripada ajaran Islam. Apa itu malu? Maka kita sering mendengar al-haya minal iman. Malu sebagian dari iman. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansari. Subhanallah. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qala, yang berkata, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati, sungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari ungkapan kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu, berbuatlah sekehendakmu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada dalam riwayat Imam Bukhari. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jikalau kamu tidak malu, maka silahkan berbuatlah sekehendakmu. Subhanallah. Dipahami dari hadis ini, subhanallah, bahwa hadis ini merupakan tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu penting. Kenapa? Dalam riwayat lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli dinin khuluqun wa khuluqul islami al-haya. Setiap agama itu ada akhlaknya, dan puncak akhlak Islam adalah malu. Rawahu Ibnu Majah. Subhanallah. Ketika kita membaca hadis ini, yang mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu, bukan berarti, subhanallah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita melakukan hal-hal yang mencemari kehormatan diri maupun agama. Jangan disalahpahami bahwa jikalau memang kita tidak punya malu, tidak merasa malu, lalu dibolehkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, oleh Rasul. Subhanallah. Bukan seperti itu. Justru sebaliknya. Hadis ini merupakan kritik yang besar bagi kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Subhanallah. Agar jangan sampai melakukan hal-hal yang menodai kehormatan diri, kehormatan orang lain, kehormatan Islam, ataupun kehormatan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka kalau dalam tradisi keilmuan pesantren namanya amar bil tahdid, perintah yang menekankan, menganjurkan agar orang yang diperintah jangan sampai melakukan hal seperti itu. Artinya jangan sampai kita tidak punya rasa malu. Jangan sampai diri kita kehilangan rasa malu. Subhanallah. Kenapa? Ini puncak akhlak. Yang mana di hadis lain disebutkan inna likulli dinin khuluqun, setiap agama ada akhlaknya. Wa khuluqul Islam al-haya, dan puncak akhlak Islam adalah malu. Maka malu ini merupakan bagian warisan dari para nabi. Dari sebelum Nabi Muhammad SAW turun menurun dari generasi Rasul ke Rasul,
hingga sampai kepada baginda Muhammad SAW yang mana beliau menyempurnakan risalah terdahulu. Dan beliau menekankan bahwa akhlak malu ini merupakan puncak daripada puncak agama, puncak akhlak Islam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kata al-haya atau malu, al-haya itu bahasa Arabnya, subhanallah, dipahami sebagai subhanallah suatu hal yang menjadikan penyandangnya ini tidak melakukan hal-hal buruk, dan suatu hal yang menjadikan penyandangnya ini terdorong untuk melakukan hal-hal baik. Ini malu, subhanallah. Nanti di penjelasan selanjutnya ada malu kepada Allah, ada malu kepada malaikat, ada malu kepada makhluk Allah yang lain, yakni manusia dan lainnya, ada malu terhadap diri sendiri, ada tingkatannya, subhanallah. Secara umum, subhanallah, malu ini apa? Kalau dalam peribahasa ya, perasaan tidak senang atau tidak enak hati, merasa rendah diri karena suatu sikap atau perbuatan yang tidak benar atau kurang benar, subhanallah. Sehingga apa? Rasa malu ini mencegah pelakunya, penyandangnya, untuk jangan sampai mengerjakan hal yang lebih buruk lagi dari yang ia kira sebelumnya, subhanallah, dari yang ia lakukan sebelumnya. Ini paham tidak? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan malu ini dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya rumah, maka mohon maaf, binatang tidak pakai baju yang biasa saja. Binatang hutan, subhanallah, membuang kotoran di jalan, di hadapan manusia, di hadapan lainnya, ya biasa saja, karena memang tidak memiliki rasa malu. Bukan karena binatang ini rendah, bukan karena memang Allah takdirkan seperti itu. Mereka tidak dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia yang dianugerahi akal oleh Allah, yang mana dengan akal ini kita bisa menampung ilmu, mencerna pengetahuan. Kita diberi hati oleh Allah agar bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk, bisa mewadahi iman, bisa mewadahi ilmu ini agar ilmu ini tersalurkan pada jalan yang benar, subhanallah. Maka ini koreksian bagi diri kita agar jangan sampai kita teledor akan hal ini seperti itu. Dalam syarah hadis ini disebutkan bahwa subhanallah, malu itu adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, atau menahan diri dari mengerjakan sesuatu, atau meninggalkannya karena khawatir mendapatkan cacian, mendapatkan pandangan rendah. Dari siapa? Dari Allah dan dari makhluknya. Maka hadis ini yang mana baginda Muhammad SAW menyatakan, kalau kamu tidak ada rasa malu, maka silahkan berkehendak berbuat seenakmu. Subhanallah, ini merupakan amal tahdid, yang mana seruan ini pada intinya mengarah pada seruan untuk berakhlakul karimah, untuk berpegang teguh dengannya. Kenapa? Dari malu ini akan banyak tumbuh budi pekerti yang mulia. Dari malu ini akan terhindar orang itu dari sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka ketika malu itu hilang, maka ini merupakan aib dan kekurangan. Subhanallah. Ketika orang tidak punya malu, maka mereka berkehendak semaunya tanpa menilai, tanpa memikirkan muruah, kehormatan diri, tanpa memikirkan kehormatan orang lain, tanpa memikirkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang hilang malunya, niscaya dalam dirinya akan terkumpul seluruh akhlak
min dzalik ma'adallah. Kalau manusia dicabut malunya, mohon maaf, subhanallah, dia berani bertemu dengan orang lain dengan tidak memakai baju sehelai pun, tidak ada benang dalam badannya sehelai pun. Subhanallah, kita yang masih waras, yang ada rasa malu, mau tidak sok dibayar semahal apapun, mau tidak mau telanjang depan umum, mau tidak, tidak ada kehormatan diri di sini timbul dari malu. Subhanallah, yang mana malu ini bukan hanya menumbuhkan kehormatan, kewibawaan, tapi menjauhkan dia dari maksiat. Mohon maaf, telanjang membuka aurat maksiat, betul tidak? Memperlihatkan auratnya itu maksiat. Subhanallah, sudah terhitung dosa dalam pandangan Allahnya, hilang kehormatan pada dirinya. Nah di sini subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka ketika seorang memiliki rasa malu, tidak lain tidak bukan malu itu akan mendatangkan beragam kebaikan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Yang mana para ulama menyatakan bahwa rasa malu ini bersumber dari kesadaran dia, kesadaran seorang hamba akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah zat yang maha mengetahui segalanya, zat yang bisa menjangkau segala sesuatu. Subhanallah. Makanya dalam ayat Al-Quran, laulal khata' fi suratil Fussilat, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. I'malu ma syi'tum, kerjakanlah sesukamu, sekehendakmu. Tapi ingat kata Allah, innahu bima ta'maluna basir. Subhanallah, sungguhnya Allah adalah, subhanallah, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Seperti itu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Pada intinya ini yang perlu digarisbawahi. Banyak definisi malu, tapi pada intinya adalah rasa malu adalah sikap batin yang mendorong penyandangnya agar meninggalkan beragam keburukan. Sikap batin yang mampu menghalangi penyandangnya dari akhlak-akhlak yang rendah, dan sikap batin yang mampu menjadikan penyandangnya mudah dalam mengerjakan beragam kebaikan. Ini inti daripada rasa malu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, jikalau kita berhubungan dengan manusia, interaksi dengan manusia, maka ketika orang itu punya rasa malu, pasti ia akan jujur. Kenapa? Ia akan malu karena tidak mau dianggap sebagai pembohong, pembuat. Maka rasa malunya itu mendorongnya agar apa? Agar jujur. Seperti itu. Maaf belum di sini Mbak ya. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Kalau orang punya rasa malu akan terdorong amanah. Ketika kepingin hianat, dia tidak berani. Kenapa? Rasa malunya mendorongnya agar jangan sampai berkhianat. Akhirnya apa? Dia bisa amanah. Malu kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikatnya, pencatat amalnya, dan kepada manusianya. Subhanallah. Kalau orang tidak punya rasa malu, maka sopan santunnya tidak terjaga, akhlaknya tidak karuan. Tapi ketika ia punya rasa malu, dijaga etikanya, dijaga laku lampahnya.
sopan santun yang diperhatikan. Kenapa? Ada integritas di sini. Kalau tidak dijaga, malu, dianggapnya tidak berpendidikan, dianggapnya tidak berakhlak, dianggapnya tidak bermoral. Ini subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka disinilah ketika seorang punya malu, meskipun mohon maaf belum disandarkan kepada agama, tapi rasa malu itu sendiri akan membawa penyandangnya pada ketinggian derajat, pada kehormatan diri, pada wibawaan diri. Apalagi disandarkan kepada agama, maka mulia, terhormat dalam pandangan manusia plus dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-haya minal iman. Maka malu ini merupakan dampak daripada iman. Yang punya malu artinya dia yang punya iman. Yang hilang malunya dia yang hilang imannya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kenapa seperti itu? Subhanallah. Sebab siapa yang beriman, maka hatinya akan dipenuhi oleh sifat-sifat Allah yang agung, yang mulia. Yang mana orang beriman ini harus memahami bahwa segala perintah Allah itu, segala aturan Allah itu pada intinya mengandung 3 hal. Jadi kita nih Mbak Pondok disuruh begini, ayo begini. Ibu-ibu disuruh begini, ayo begini. Subhanallah, ada intinya. Gusti Allah Ta'ala itu menginginkan apa? Kebaikan dalam diri kita. Itu pertama. Nomor 2, kebenaran dalam diri kita. Yang nomor 3, keindahan dalam diri kita. Tidaklah Allah melarang sesuatu kepada manusia, kepada makhluknya. Tidaklah Allah merintahkan sesuatu kepada manusia, kepada makhluknya, melainkan Allah menginginkan agar yang diperintahkan itu meraih 3 kebaikan. Apa itu? Kebajikan, kebenaran, dan keindahan. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Paham ya? Bisa ya? Paham. Subhanallah, alhamdulillah, seperti itu. Dan sebaliknya, yang imannya mohon maaf sakit, yang imannya mohon maaf rusak, subhanallah, maka dia justru akan bertindak kebalikannya. Yang beriman, yang dianugerahi malu oleh Allah, yang dianugerahi malu ini, maka tanda orang itu akan dianugerahi banyak sifat-sifat agung Allah, yang mana akan melahirkan kebajikan, kebenaran, dan keindahan. Nah, sebaliknya, yang hilang keimanannya, maka akan hilang rasa malunya. Subhanallah. Yang mana ketika seperti itu, maka ia harusnya berlaku kebaikan, malah yang dilakukan keburukan. Harusnya yang dilakukan adalah kebenaran, yang dilakukan adalah kesalahan. Harusnya yang dilakukan itu menunjukkan sebuah keindahan, kebaikannya, jadi yang dilakukan akan menampilkan keburukan atau kejelekan. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Karena itu memang seperti itu. Seluruh perintah Allah yang ada, seluruh larangan Allah yang ada, intinya pada 3 itu. Allah menginginkan hambanya agar meraih kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Para ahli arifin menyatakan bahwa malu adalah apa? Malu itu adalah seorang hamba yang menyadari betul bahwa segala nikmat, segala kebaikan tercurah kepadanya itu murni dari Allah. Sedangkan ketika itu semua dari Allah, Allah tidak menuntut balas.
tidak kepingin balasan daripada kita. Contoh, ketika Allah memerintahkan hambanya agar melaksanakan mendirikan sholat, ketika hamba tersadar, tertuntut untuk bisa mendirikan sholat, ini merupakan hidayah dari Allah. Kesadarannya, praktek amaliyahnya dari Allah. Ketika dia bisa melakukan itu, dia dapat imbalan juga dari Allah. Lalu Allahnya apa? Maka pemahaman ahli arifin, ya Allah, begitu baiknya Allah, maha baiknya Allah, maha mulianya Allah yang selalu menginginkan hambanya dalam kebaikan sedang ia tidak menuntut balas. Ketika hamba disuruh ikhlas bukan untuk Allah. Ikhlas itu apa? Segala pekerjaannya dikhususkan hanya untuk Allah. Motivasi pekerjaannya murni hanya karena mencari ridho Allah. Dan ikhlas itu bukan untuk Allah sebenarnya, untuk diri kita sendiri. Balasan ikhlas itu bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Meskipun Allah memerintahkan agar kamu ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayo ikhlas. Ketika seorang hamba itu bisa ikhlas, pada intinya kebaikan ikhlas itu sendiri untuk siapa? Untuk hamba itu, bukan untuk Allah. Maka pemahaman ahli arif ini, Masya Allah, ya Allah, sebegitu baiknya Allah, sebegitu besar nikmat Allah diberikan kepada kita. Allah tidak memutus balas apapun, yang semuanya dari Allah. Afham izinnya baik. Alhamdulillah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, oleh karena itu pemimpinnya ahli arifin siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya, sayyidnya, orang yang bermakrifat, orang yang salih adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadisnya bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukiskan sebagai seorang yang lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Subhanallah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukiskan sifatnya ini lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Ini rawahul Bukhari. Subhanallah. Tapi jangan salah paham, pelukisan penggambaran tersebut bukan berarti beliau malu-malu seperti halnya perempuan. Subhanallah, seperti halnya enggak dilihat, seperti halnya tidak mau tampil ke depan, seperti halnya subhanallah, sebagaimana yang pada umumnya dipahami seorang yang lagi dipikir seperti yang tidak seperti itu. Subhanallah, malunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghiasi beliau, menghiasi diri beliau dengan apa? Kekuatannya, ketegasannya, kebaikannya, keindahannya ini. Subhanallah, Masya Allah. Contoh seperti ini, Mbak Punten, jangan salah paham. Ada kita di perkumpulan seperti ini, umpama lagi lomba, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan A? Siapa? Malu mas, bagian daripada iman. Maksudnya saya malu aja, nggak mau ngacu, nggak mau jawab. Kenapa? Malu. Bukan malu itu, nggak pede namanya, minder namanya. Subhanallah. Nah, malunya bukan seperti itu. Justru malu akan melahirkan apa? Kepercayaan dirian. Malu yang sebenar-benarnya malu akan melahirkan kekuatan, keteguhan. Malu di sini, malu mengerjakan hal-hal yang jelek, malu mengerjakan sifat yang rendah. Mohon maaf, subhanallah, mohon maaf. Kalau dia tidak punya rasa malu, subhanallah, dia akan mudah saja. Jangankan maksiat, mengerjakan pekerjaan yang rendah. Lagi ngobrol begini, mohon maaf, tiba-tiba mobil begini, korek-korek, subhanallah, umpama, Masya Allah, subhanallah. Saya lagi di depan seperti ini, ibu-ibu, subhanallah, lagi ngaji, tiba-tiba korek-korek, subhanallah, ini itu hal yang dosa tidak? Bukan dosa, tapi sifat yang rendah.
Sopan santunnya mana? Subhanallah. Betul tidak? Seperti itu, subhanallah. Mohon maaf, kita lagi berkumpulan seperti ini. Aduh, nahan pengen bersin sekali. Sudah ditahan-tahan. Ya bersin ditahan. Sudah ditutupi. Jangan sengaja wajib di pinggirnya. Subhanallah. Subhanallah. Ini orang mungkin yang tahunya lagi guyon, tapi tidak semua orang menganggapnya guyon. Betul tidak? Subhanallah. Ini akhlak yang seperti apa? Nah, seperti itu. Contoh lainnya, umpama subhanallah, kita lagi ada di jalan, umpama subhanallah, lagi bertemu dengan tetangga, teman, subhanallah, tiba-tiba meludah sembarang. Dosa tidak dosa, itu hal yang biasa saja, ubah. Tapi kalau orang yang punya malu akan menjaga kehormatannya, nggak sopan loh, nggak ada etikanya. Orang lagi ngomong tiba-tiba meludah, mohon maaf, tiba-tiba apa namanya, sisi, subhanallah, serut suaranya, subhanallah. Ya ke belakang dulu, ke kamar mandi dulu, jangan di hadapan orang. Nah ini rasa malu itu seperti itu. Ini belum subhanallah menyangkut ke hal-hal yang prinsipil ya. Ini hal-hal yang kebiasaan sehari-hari. Orang yang punya malu, kehormatannya, harga dirinya akan lebih mahal daripada orang yang nggak punya malu. Subhanallah, seperti itu. Ini mafhumnya di sini. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilukiskan sebagai seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu daripada gadis yang dipikir. Artinya Kanjeng Nabi lebih malu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang rendah. Jangan sampai melakukan sifat-sifat yang buruk. Meskipun memang beliau maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malu yang sebenar-benarnya malu, malu yang merupakan bagian daripada iman, malu yang merupakan bagian dari warisannya para nabi adalah malu untuk melakukan hal-hal yang buruk, malu ketika ucapannya tidak dijaga, malu ketika telinganya tidak dijaga, malu ketika pandangannya tidak dijaga, malu ketika perutnya tidak dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subhanallah. Mafhumnya di sini ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Istahyu minallahi haqqal haya." Sahabat, malulah kepada Allah sebenar-benarnya malu. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka ketika mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, para sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, kami telah malu." Subhanallah. Maka lalu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penjelasannya. Bukan seperti itu ya sahabat. Malu yang dimaksud, malu dalam perspektif Allah, laisa dzalik, walakinna al-istihya min Allah haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa tahfadha al-batna wa ma hawa wa tadhkur al-mauta wal bala wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dzalik faqad istahya min Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malu yang seperti apa yang dikehendaki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-istihya minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah apa? An tahfadha ra'sa wa ma wa'a. Memelihara kepala dan apa yang terdapat di sekitar kepala. Di kepala kita ada apa saja? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Subhanallah. Artinya ketika seorang punya malu, maka sebisa mungkin akan menjaga matanya dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Ma'adallah, subhanallah, astagfirullah. Akan menjaga telinganya dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Akan menjaga
menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, akan menjaga pola pikirnya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini subhanallah. Kemudian apa lagi? Wa tahfadhul batna wa ma hawa. Malu cirinya adalah memelihara perut dan apa yang dikandungnya. Di perut kita ini ada apa saja? Ada makanan, ada minuman yang masuk, subhanallah. Artinya ketika seorang punya malu, ia akan malu makan barang yang haram, meminum sesuatu yang haram, bahkan yang subhanallah, yang makruh, akan malu, subhanallah. Kemudian apa lagi? Wal tadhkuril mauta wal bala. Orang yang punya malu itu orang yang senantiasa mengingat mati dan kepunahan. Subhanallah. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Selama apapun kita hidup di dunia, ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Gerbang pembukanya adalah apa? Kematian kita. Maka subhanallah, dengan ingat mati ini insyaallah akan bisa wal tanzur nafsu ma qaddamat bil ghad. Akan senantiasa bisa mempersiapkan diri, beristiadat untuk menyiapkan bekal di hari kemudian kelak. Allahumma yassir. Subhanallah, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berlaku taat kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man arada al-akhirata taraka zinata dunya." Siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, maka ia meninggalkan hiasan duniawi. Artinya apa? Tidak hubbu dunia, tidak berlebihan dalam dunia. Silahkan kita boleh memiliki dunia, tapi dunia ini cukup diletakkan di tangan kita, di zahir kita. Jangan dimasukkan dalam hati, jangan jadikan dambaan dalam jiwa kita ini, subhanallah. Dan jangan terlalu berlebih-lebihan dalam menggunakan dunia ini, pesannya, subhanallah. Karena semuanya ada hisabnya, ada hisabnya, subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Faman fa'ala dhalik faqad istahya min Allah haqqal haya. Dan siapa yang bisa melakukan itu yang tadi disebutkan, maka ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Subhanallah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Nah, malu ini malu dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lalu setelah malu kepada Allah, apalagi turunannya? Ada malu kepada para malaikat Allah. Ingat dalam Al-Quran disebutkan, la yalfiqu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Subhanallah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Setiap ucapan, setiap huruf yang kita keluarkan dari lisan ini, ingat ada malaikat raqib atid yang senantiasa mencatat. Subhanallah. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah dalam Al-Quran. Wa inna 'alaikum lahafidhin, sungguh subhanallah di sisimu itu ada malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat selalu apa yang dicatat malaikat. Kiraman katibin, apa lagi itu? Ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Dan sungguh orang-orang yang abrar, orang yang
minhum. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi setiap gerak-gerik kita, subhanallah, di kanan kiri ini ada malaikat hafallah, ada malaikat raqib atid yang senantiasa mencatat, mengawasi. Subhanallah. Mereka tidak melihat dengan mata zahir, tapi dengan mata hati. Insya Allah malaikat ini akan senantiasa tergambar di mata kita, di kehidupan kita. Dengan ini insya Allah setiap perilaku yang kita tampilkan akan lebih ikhtiar, lebih hati-hati. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ada malu kepada manusia. Subhanallah. Yang mana ketika orang ini punya rasa malu minimalnya, subhanallah, saat penyandang malu ini akan menghindari hal-hal yang dapat mempermalukan dirinya, juga mempermalukan orang lain. Subhanallah. Orang yang punya rasa malu ini, subhanallah, dia akan menjaga diri dari hal-hal yang mempermalukan dirinya, juga mempermalukan orang lain. Subhanallah. Misalnya ada orang yang ingin dibantu, subhanallah, minta tolong kepada kita, maka kita enggan ya. Subhanallah, gak enak kalau menolak itu. Subhanallah. Ada rasa gak enak di sini, ada rasa malu berarti. Subhanallah. Kepinginnya kalau ada membantu, meskipun sekemampuan kita. Kalau memang betul-betul kita yang diminta bantuan tidak ada, doa yang kita sampaikan, kata-kata sejuk yang kita sampaikan ini, subhanallah, maka dari malu ini muncul beragam akhlakul karimah, penghormatan kepada orang lain, penghargaan kepada orang lain. Jangan sampai membuat orang lain malu ini. Subhanallah. Bahkan ketika mau menegur seseorang, orang yang punya rasa malu, dia akan malu dulu terhadap dirinya sendiri. Kalau menegur sembarangan, marah sembarangan, justru menjatuhkan kehormatan dirinya. Tergolong orang yang tidak sabar, tergolong orang yang mudah marah. Subhanallah. Dan dia akan menahan diri dari mempermalukan orang lain juga. Kalau ketingin negur, subhanallah, dengan hati-hati, dengan cara yang santun, tidak menyakiti, dengan cara yang menuntun. Subhanallah, bukan menghakimi ini, subhanallah. Bahkan baginda Muhammad SAW dikisahkan ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Beliau sedang memberikan pengajaran kepada para sahabatnya. Tiba-tiba di tengah-tengah pengajaran ada bau busuk makanan. Subhanallah. Artinya di antara para sahabat itu ada yang buang angin. Subhanallah. Seruangan itu, masya Allah, harumnya itu semerbak. Subhanallah. Duh, cocok nih. Subhanallah. Subhanallah. Maka para sahabat itu teringat, siapa ini yang mengganggu konsentrasi saya? Subhanallah. Siapa yang mengganggu konsentrasi saya ini? Siapa yang mengganggu fokus saya ini? Subhanallah. Kata sahabat lain, lihat saja ini, sebentar lagi waktu Isya. Pasti yang tadi buang angin akan wudhu. Kita lihat siapa yang keluar wudhu. Subhanallah. Subhanallah. Maka kanjeng Nabi SAW, akhlaknya begitu agung. Beliau sosok yang agung, yang indah perangannya. Ngerti para sahabat pada bete. Jangan sampai subhanallah kebencian mereka itu subhanallah buat malu orang lain, yang mana akan mengurangi harga diri mereka itu sendiri. Maka kata kanjeng Nabi subhanallah dalam riwayat itu, subhanallah, ayo, Allah itu suka orang yang senantiasa berwudu dan memperbaharui wudunya. Maka ayo, meskipun kita sudah punya wudu, ayo wudu bareng-bareng lagi. Lalu ketika kanjeng Nabi yang tahu begini, ini wis keluar semua, gak ketahuan tadi siapa yang kentut.
di sana dagingnya unta, otomatis semua makan unta, yang keluar banyak, maka tidak menunjukkan siapa tadi yang buang angin. Nah, di sini akhlak Kanjeng Nabi supaya menjaga kehormatan itu, jangan sampai dia malu, jangan sampai dipermalukan, dan jangan sampai para sahabat itu, oh ternyata wangkuan lagi. Subhanallah, tidak, jangan sampai memandang sebelah mata orang lain ini. Rasul akhlaknya menyampaikannya tanpa menyakiti, menasehatinya tanpa menghakimi, menuntunnya tanpa membuat dia itu jatuh dalam kehormatannya. Subhanallah, ketika Kanjeng Nabi tahu begini, otomatis wudhu semua. Akhirnya terselamatkanlah itu orang yang buang angin. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ada lagi ini kisah salah satu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dia itu subhanallah bermimpi bertemu dengan seorang yang ini orang biasa saja, ibadahnya wajib-wajib saja, biasa kok. Tapi kok subhanallah dalam mimpinya dia digambarkan meraih ampunan, meraih nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalannya apa? Padahal saya tahu dia itu orang yang biasa saja. Subhanallah. Maka dijawablah ini, subhanallah, ternyata pada suatu waktu dia sedang berjalan di pasar, lagi pengen beli-belian. Subhanallah, lagi pengen beli-belian. Di sampingnya ada orang, tiba-tiba subhanallah, tiba-tiba buang angin kencang sekali. Subhanallah. Maka yang orang itu subhanallah tahu bahwa yang kentut itu dia yang di pinggirnya. Orang pada senyum-senyum, siapa sih? Maka orang yang kentut ini mohon maaf sekali, sudah khawatir, aduh takut saya ditunjuk. Kenapa? Ada yang pasti tahu banget ini di samping saya benar. Maka orang yang ini subhanallah yang dapat keistimewaan oleh Allah itu tiba-tiba senyum-senyum lagi. Ya ini siapa sih? Pura-pura nggak tahu siapa sih. Alhamdulillah, ternyata nggak sadar dia, nggak ngeh dia. Padahal dia sadar, tapi kenapa? Jangan sampai orang ini malu. Subhanallah. Kalau zaman sekarang, kamu ya, ini mbak, semua orang lain ini nih. Subhanallah, Masya Allah, subhanallah. Itu loh keistimewaannya. Subhanallah, dengan seperti itu menjaga harga diri orang lain. Ya Allah, wali Allah dimimpikan orang itu meraih keistimewaan yang seperti itu. Subhanallah, Masya Allah. Ada orang lain lagi, subhanallah, lagi jalan. Saya ingat sahabat saya, subhanallah. Iya memang sulit. Kalau bukan memang sudah muhsinin, kalau memang kebajikannya belum jadi mantap, itu memang subhanallah. Ada orang yang berjalan tiba-tiba, mohon maaf teman kita kepleset lomba. Subhanallah, Masya Allah, subhanallah. Kita akan bantuin sahabat itu orang yang kesini membantu. Ketika kita terpleset, tapi nunggu ketawanya selesai dulu. Subhanallah, Masya Allah. Ada teman kita subhanallah jalan kepleset, nggak langsung bantu, subhanallah, diketawain dulu sampai puas. Udah selesai ketawanya baru bantu. Ayo. Siapa yang seperti itu? Subhanallah, Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Tapi memang kadang itu seperti itu, Mbak. Subhanallah. Nah ini, jadi ya direm sedikit lah, subhanallah, direm sedikit yang seperti itu. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun Maka subhanallah seperti itu. Ini gambaran orang yang punya rasa malu, maka akan bisa menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan orang lain. Subhanallah. Kadang buat lucu-lucuan, iya memang subhanallah. Tapi memang itu pilihannya, silahkan. Subhanallah. Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Lalu malu yang keempat adalah malu pada diri sendiri. Subhanallah. Yang mana
ketika dia punya rasa malu kepada dirinya sendiri, maka subhanallah, dia akan malu ketika tidak bisa menepati janjinya. Dia akan malu ketika perilakunya teledor. Dia akan malu ketika akhlaknya buruk. Subhanallah, akan malu. Meskipun pandangnya belum sampai kepada Allah, belum sampai ingat bahwa ada malaikat yang mencatat. Tidak peduli, subhanallah, bahkan kepada orang lain dia sedang sendiri dalam gelap, subhanallah. Tapi kalau orang punya rasa malu, subhanallah, ketika dia bangun malam-malam, dia ketika bangun di malam hari, subhanallah, dia akan malu, ya Allah, masa yang saya buka televisi, umpama HP uang, ya Allah, ini nasihat buat diri saya sendiri, subhanallah, masya Allah, dia akan malu. Sholat dululah, subhanallah, wiridan dululah, baru santai-santai. Maka seperti itu orang yang rasa malu, subhanallah, akan menjaga kehormatan dirinya, subhanallah. Gak mandi seminggu, ya silahkan, yang punya badan dia, subhanallah. Tapi ya Allah, ya nanti gak enak ya, kita menjaga kenyamanan badan kita sendiri. Kita hormati hak badan kita sendiri, dan kita hormati hak orang lain. Subhanallah, jangan sampai orang lain menghirup sesuatu yang tidak enak dari badan kita. Ini orang yang punya rasa malu, subhanallah, seperti itu. Mafhumnya di sini, Mbak, ya. Makanya subhanallah, maka buah dari rasa malu itu apa? Iffah. Iffah itu apa? Menjaga kehormatan. Orang yang punya rasa malu mesti dia akan bisa menjaga kehormatan pada dirinya, pun demikian kepada orang lain. Subhanallah. Orang yang punya rasa malu, maka ia akan bisa mewarnai seluruh amalnya secara otomatis, secara maksimal, secara hati-hati. Subhanallah. Dan buah dari sifat malu itu apa? Wafa, setia. Setia kepada janjinya kepada Allah, setia janjinya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin berdusta malu, nanti dicap pembohong oleh manusia, nanti dicap buruk oleh Allah Subhanallah. Ketika orang punya rasa malu, subhanallah, dia pengen berkhianat, malu, dianggap pendusta, orang yang berkhianat oleh manusia, dan malu akan dipandang buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadinya apa? Amanah nih, sia. Kenapa? Tadi yang punya rasa malu, betul-betul malu, tingkat tertinggi kepada Allah, akan menjaga seluruh badannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Otomatis dia akan setia kepada Allah saja, dia setia, apalagi kepada makhluk Allah. Pada Allah kesetiaannya itu masya Allah tertinggi, titelnya, bahasanya itu puncak. Ketika puncak bisa diraih, yang bawah-bawahnya insya Allah bisa diraih seperti itu. Ketika dia bisa setia, subhanallah, kepada Allah, maka dia akan bisa setia kepada makhluk Allah, kepada sesamanya. Kenapa orang itu bisa berkhianat kepada sesamanya? Karena dia tidak setia kepada Allah, tidak menjaga kejernihan imannya kepada Allah, sehingga lahirlah sifat khianat, lahirlah sifat dusta, lahirlah sifat buruk yang lain. Dari sini mafhumnya di sini ya. Maka malu buahnya adalah iffah, kehormatan diri, buahnya adalah wafa, kesetiaan. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal. Bahkan subhanallah, yang paling tidak disukai oleh Allah, yang paling tidak disukai oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia melakukan hal buruk secara terang-terangan, secara menantang Allah, menantang kehormatan. Ini kata kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati mu'afan
mujahirin. Kullu ummati mu'afan, setiap umatku akan dimaafkan kesalahannya, illa mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Terang-terangan apa? Dalam melakukan kejahatan. Subhanallah. Kenapa? Orang yang melakukan kejahatan, dia sembunyi-sembunyi, setidaknya masih ada malu. Kalau bukan kepada Allah, kepada manusia. Jangan sampai orang lain dia minimalnya sempurnanya malu kepada Allah, tapi minimalnya kepada samanya. Tapi kalau sudah terang-terangan melakukan hal yang buruk, ini yang sulit. Subhanallah. Bahkan kata Nabi, Subhanallah, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan kejahatan punten. Di bulan puasa, subhanallah, ada orang yang nggak puasa emang karena dia malas umpama, tapi terang-terangan sembunyi-sembunyi makan dalam kamar, buka es, subhanallah, diam-diam di kulkas, nyempil. Subhanallah, kalau ada orang tutup. Minimalnya, meskipun dia malu kepada Allah ya sudah, terkikis kepada manusia. Tapi yang parah, yang bahaya adalah apa? Dia sudah tidak puasa, bukan karena ada uzur, karena memang malas. Kemudian dia menampilkan dia nggak puasa di depan orang-orang lain, enak saja makan di jalan, menantang, seakan-akan nih saya nih. Subhanallah, itu yang bahaya. Subhanallah. Al-hayat minal iman. Malu itu dampak dari iman, sebagian daripada iman. Seperti itu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Terakhir saya ingin mengutip subhanallah, penjelasan dari Prof. Quraish Shihab bahwa subhanallah, rasa malu, subhanallah, merupakan hiasan kecantikan, hiasan ketampanan dan kesempurnaan. Orang yang punya rasa malu, maka dia akan terhormat di mata orang lain. Bertambah kehormatan dirinya, bertambah kewibawaan dirinya. Subhanallah, orang yang punya rasa malu, dia akan menjaga penampilannya, baik dohir maupun batinnya. Subhanallah, ciri orang yang merasa malu kepada Allah, maka dia hanya suka melihat sesuatu yang dia senangi, yang sesuai dengan Allah, ridho Allah. Ketika dia melihat hal-hal yang tidak disenangi, artinya tidak disenangi Allah, dia akan menghindar. Telinganya pun seperti itu, dia akan suka mendengarkan hal-hal baik. Ketika mendengarkan hal-hal yang baik, dia akan sudah mentok hanya pada dirinya. Jangan sampai pendengaran ini berlanjut kepada orang lain. Subhanallah, itu orang yang punya rasa malu. Kalau kepada Allah, otomatis terjaga agamanya, mulia kedudukannya di sisi Allah. Dalam pandangan manusia, kehormatan dirinya bertambah, kewibawaannya bertambah dan bertambah. Subhanallah. Maka benar, dalam salah satu riwayat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya adalah bila rasa malu itu tercabut dari seorang hamba, maka kita tidak akan menemui orang tersebut kecuali orang itu akan dibenci oleh siapapun yang melihatnya. Orang yang melihatnya tidak bakal suka kepada dia. Subhanallah, ketika orang itu dicabut rasa malunya, kenapa? Dia akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya, hal-hal yang rendah, hal-hal yang buruk. Subhanallah, maka yang melihatnya nggak suka. Kemudian subhanallah, dan ia pun selalu membenci orang lain. Ini orang yang sudah dicabut malunya oleh Allah. Ketika malunya sudah tidak ada, maka tidak ada amanah. Dicabut sifat amanahnya dari Allah. Ketika tidak ada amanah dalam dirinya, dicabut rahmatnya oleh Allah. Subhanallah, padahal inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Subhanallah. Ketika orang tidak punya rasa malu, maka akan dicabut amanahnya. Ketika amanahnya dicabut, tanda rahmatnya
subhanallah, dia akan menjadi orang yang sangat amat merugi, orang yang sangat terkutuk. Subhanallah. Na'udzubillah, ma'adallah. Semoga Allah tetapkan rasa malu kita ini, yang mana rasa malu kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya malu itu indah disandang oleh semua orang. Malu indah disandang oleh semua orang, dan yang lebih indah jika disandang oleh perempuan. Subhanallah, disandang oleh perempuan. Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah. Ini semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.